Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembelajaran penjumlahan vektor dengan metode analitis. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran. Perhatikan gambar benda di bawah ini. Nah, pada gambar ada benda M bekerja 3 buah vektor gaya. F1 bernilai 10 Newton dan berarah ke timur atau ke kanan. Sedangkan F2 bernilai 5 Newton berarah ke kiri atau ke barat. Dan F3 bernilai 5 Newton berarah ke timur laut atau berarah 60 derajat. Oke, perhatikan. Sekarang misalkan dengan berdasarkan gambar ini kita ditugaskan untuk menentukan besar resultan penjumlahan ketiga vektor ini. Pada video pembelajaran kita sebelumnya, kita telah mempelajari menentukan penjumlahan vektor dengan menggunakan persamaan atau rumus kosinus. Nah, ini persamaan kosinus. R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Persamaan ini ketika kita gunakan untuk menentukan nilai penjumlahan vektor memiliki kekurangan ya. Ini persamaan memiliki kekurangan, yaitu bahwa hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dua vektor. Ya. Jika lebih dari dua vektor, maka persamaan ini tidak dapat kita gunakan. Misalkan contoh vektor-vektor pada benda M ini. Kalaupun dipaksakan, bisa. Saya ulangi, kalaupun dipaksakan, bisa. Ya, artinya bahwa bukan berarti persamaan ini tidak bisa kita gunakan, bisa digunakan. Tetapi kalau dipaksakan, ya, tetapi dengan beberapa ciri khas tertentu yang bisa kita gunakan. Misalnya 3 vektor ini. Nah, ini kita harus pecahkan dulu dua vektor, kemudian atau kita jumlahkan dulu dua vektor, baru kita gabung dengan vektor yang lainnya. Nah, oke, kita coba. Sekarang lihat F1 dengan F2. Nah, kedua vektor ini adalah segaris atau paralel dan arahnya berlawanan. Ya, maka berdasarkan prinsip-prinsip penjumlahan vektor yang telah kita pelajari, maka F1 dan F2 ini bisa dijumlahkan, yaitu dengan cara kita kurangkan saja F1 kurang F2, yaitu kita dapatkan nilainya, yaitu 10 Newton kurang dengan 5 Newton, maka kita dapatkan 5 Newton dengan arahnya mengikuti nilai dari vektor yang lebih besar, yaitu F1, yaitu arahnya ke kanan atau ke timur. Ya, maka kalau kedua vektor itu kita jumlahkan dan kita hilangkan, maka kita dapatkan sebuah vektor baru, kita sebut dengan namanya F12. Nah, F12 ini merupakan hasil dari penjumlahan vektor F1 dan F2 dengan nilai 5 Newton dan berarah ke timur atau ke kanan. Oke, sekarang tinggal dua vektor. Nah, tinggal dua vektor ini, maka kita bisa gunakan persamaan kosinus. Artinya bahwa ini sekarang dipaksakan. Ya. Nah, untuk mengerjakan resultan akhir dengan cara menjumlahkan kedua vektor ini, maka kita ada satu syarat, yaitu kita harus menentukan dulu sudut yang terbentuk antara F12 dengan F3. Kenapa? Pada persamaan kosinus ada komponen cos theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan B. Dan pada gambar kita adalah vektor F12 dengan F3. Maka kita tentukan dulu sudut yang terbentuk antara F12 dengan F3. Nah, perhatikan bahwa F2 ini paralel dengan garis putus-putus yang ini. Dengan demikian, maka sudut yang terbentuk antara F12 dan F3 adalah 60 derajat. Nah, sekarang kedua vektor kita pindahkan ke tempat lain. Nah, perhatikan ini gambarnya. Ya, bahwa kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, dengan menggunakan pola penjumlahan vektor cara jajaran jenjang, maka kita gambarkan. Oke, ini adalah resultan akhir dari ketiga vektor yang tadi. Nah, setelah itu kita menentukan nilainya dengan menggunakan persamaan kosinus. Tapi dengan catatan, persamaan ini adalah persamaan umum. Sedangkan pada gambar kita punya vektor F12 dan F3, maka kita ganti
vektor A diganti dengan vektor F12, vektor B ini kita ganti dengan F3. Dengan demikian maka persamaannya menjadi R kuadrat sama dengan F12 kuadrat tambah F3 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F3 cos theta. Nah sekarang kita masukkan nilainya. Kebetulan nilainya sama antara F12 dengan F3-nya, membedakan terbentuk sudut 60 derajat. Oke, maka kita dapatkan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 5 cos 60. Nah cos 60 nilainya setengah. Maka R kuadrat sama dengan 25 tambah 25 tambah 2 kali 5 kali 5 kali dengan setengah. Setengah kali 2, 1. Maka 5 kali 5 bisa kita jadikan menjadi 25. Maka R kuadrat sama dengan 25 tambah 25 tambah 25. Perhatikan bahwa ini ada 3 25 yang dijumlahkan. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 25 kali 3. Ya. Ada 3 25 yang dijumlahkan, maka sama dengan 3 kali dengan 25. Maka R sama dengan akar dari 25 kali 3. Nah, akar dari 25, 5, sedangkan akar 3 tetap kita gunakan akar 3. Sehingga hasilnya atau resultan dari penjumlahan ketiga vektor yang tadi, ingat yang tadi, itu kita dapatkan 5 akar 3 Newton. Oke, ini sedikit dipaksakan, tetapi sebenarnya bisa dikerjakan. Tetapi dengan syarat, tadi saya sebutkan, ada syaratnya. Syaratnya adalah di antara 3 vektor itu ada 2 vektor itu harus paralel. Itu syaratnya. Baru kita boleh ya menggunakan persamaan kosinus untuk menentukan resultan akhirnya. Oke. Nah, tapi bagaimana dengan gambar yang ini? Ada benda M juga, bekerja 3 buah gaya. Dan ketiga gaya ini tidak ada 2 gaya yang paralel. Entah itu searah, entah itu berlawanan. Dengan demikian maka kita membutuhkan cara lain atau metode lain untuk melakukan penjumlahan vektor dengan vektor-vektor yang seperti ini. Dan cara atau metode itu adalah metode analitis. Untuk kita bisa melakukan penjumlahan vektor dengan metode analitis, maka kita membutuhkan pengetahuan prasyarat, ya. Kita butuhkan pengetahuan prasyarat, dan pengetahuan prasyarat itu adalah penguraian vektor. Penguraian vektor sebenarnya sedikit sudah kita singgung pada video pembelajaran vektor part ketiga atau bagian ketiga. Itu sudah sedikit-sedikit menyinggung tentang penguraian vektor. Dan dasar itu nanti akan kita masuk ke penguraian vektor, maka klop atau lengkap bagaimana teknik kita melakukan penguraian vektor. Nah, apa itu bagaimana cara kita menguraikan vektor? Nah, kita perhatikan hal-hal berikut. Nah, penguraian vektor itu merupakan proyeksi sebuah vektor terhadap sumbu X dan Y dalam koordinat kartesius. Jadi kita proyeksikan sebuah vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Artinya bahwa sebelum kita melakukan penguraian sebuah vektor, maka vektor tersebut harus diplotkan pada koordinat kartesius. Ya, sehingga ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Atau penguraian vektor juga dikatakan sebagai cerminan sebuah vektor pada sumbu X dan Y dalam koordinat kartesius. Artinya cerminan artinya bahwa vektor itu kemudian kita membuat bayangan terhadap sumbu X dan bayangannya pada sumbu Y. Nah, apakah semua vektor ketika kita melakukan penjumlahan vektor dengan menggunakan metode analitis harus diuraikan? Tidak semua. Ya. Vektor yang bagaimana yang harus diuraikan? Penguraian vektor hanya dilakukan terhadap vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y, atau terhadap vektor-vektor yang arahnya tidak ke utara, timur, selatan, atau barat. Artinya bahwa vektor-vektor yang kita uraikan adalah vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X dan Y. Dan atau vektor-vektor itu tidak berarah ke timur, ke selatan, ke barat, atau ke utara. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke gambar kita tadi. Nah, ini gambar M, benda M. Dan ini pada gambar terdapat 3 buah vektor, F1, F2, dan F3. Perhatikan, F2 ini berarah ke barat, nilainya 12 Newton. F3 ini berarah ke selatan, bernilai 9 Newton. Dan F1 ini berarah 37 derajat.
Vektor yang tidak boleh diuraikan adalah vektor yang berimpit dengan sumbu X dan Y. Jika gambar ini kita plotkan pada sumbu X dan Y, maka F2 ini berimpit dengan sumbu X dan F3 berimpit dengan sumbu Y. Dengan demikian, maka kedua vektor F2 dan F3 tidak boleh diuraikan. Yang kita uraikan hanya pada vektor F1. Nah, ini perhatikan. F1 ini tidak berimpit terhadap sumbu X dan juga tidak berimpit pada sumbu Y. Dia di antaranya. Dengan demikian, maka yang kita uraikan adalah vektor-vektor seperti ini. Oke, sekarang kita contoh melakukan penguraian vektor. Nah, perhatikan pada gambar ini kita mulai dengan membuat atau contoh melakukan penguraian vektor. Nah, pada gambar terdapat sebuah vektor A. Vektor A ini berarah, kalau dalam tinjauan mata angin, berarah ke timur laut. Atau dalam tinjauan atau acuan derajat, maka arahnya 60 derajat. Perhatikan. Ya. Maka sekarang tugas kita adalah melakukan penguraian vektor A dengan cara memproyeksikan vektor A ini terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Yaitu caranya untuk terhadap sumbu X, perhatikan, kita membuatkan garis putus-putus dari ujung vektor A sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan secara tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis putus-putusnya ini, perhatikan, sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita gambarkan sebuah vektor baru, ya, yaitu vektor tersebut, perhatikan, ini perhatikan, bertitik tangkap di pangkal vektor A dan berujung di perpotongan garis putus-putus ini dengan sumbu X. Dan sekarang kita gambarkan, oke, dan kemudian diberi nama AX, yaitu vektor A pada sumbu X, atau dengan definisi yang panjang, proyeksi vektor A pada sumbu X. AX adalah proyeksi vektor A pada sumbu X. Nah, sekarang kita gambarkan proyeksi vektor A pada sumbu Y. Sama dengan pada sumbu X, kita gambarkan garis putus-putus sejajar dengan sumbu X dan berpotongan pada sumbu Y secara tegak lurus. Perhatikan, nah ini. Ya. Kemudian kita gambarkan vektor baru bertitik tangkap atau pangkal sama dengan pangkal vektor A dan berujung pada perpotongan ini. Oke. Nah, ini adalah AY. Vektor A pada sumbu Y atau proyeksi dari vektor A pada sumbu Y. Oke. Perhatikan. Nah, ini kita menggambar. Tapi bagaimana kita menentukan nilainya? Biasanya ketika sebuah vektor digambarkan, maka pada vektor itu memiliki nilai, ya, dan membentuk sudut. Seandainya bahwa tinjauan arahnya dalam sudut. Perhatikan, dan sudutnya ini 60 derajat ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dengan sumbu X. Perhatikan, 60 derajat ini sudut yang terbentuk antara vektor A dengan sumbu X. Oke, ini ingat ini. Setelah kita gambarkan, perhatikan bahwa langkah berikut adalah kita menentukan nilai AX dan AY. Karena vektor ini diketahui nilainya, vektor A ini, maka nilai dari vektor AX dan AY dapat kita tentukan dengan pola yang telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu bagaimana hubungan atau perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga dengan sudutnya, atau perbandingan sisi-sisinya untuk nilai sudut-sudut di dalam sebuah segitiga siku-siku. Oke, perhatikan ini, perhatikan. Setelah kita gambarkan, jadilah sebuah segi empat, ya. Nah, dipecahkan lagi menjadi dua buah segitiga, di mana vektor A ini merupakan sisi miring dari segitiga ini dan juga segitiga yang di atas. Ya. Jadi vektor A ini menjadi sisi miring untuk segitiga yang di bawah dan juga untuk segitiga yang di atas. Dengan demikian, maka sekarang tinjauan kita pada segitiga yang di bawah. AX ini menjadi sisi alas, perhatikan, dan AY ini menjadi sisi tegak. Kalau tinjauan sudut 60 derajat, maka AY ini menjadi sisi depan. Perhatikan sisi depan, karena
ini matanya tatapan ke sana, maka ini sisi depan, dan AX ini merupakan sisi alas. Itu kalau tinjauan sudutnya. Oke? Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa untuk sisi depan berhubungan dengan sinus, untuk sisi alas berhubungan dengan cos. Perhatikan, sisi depan ini nilainya sama dengan AY. Jadi AY ini bisa kita pindahkan di sini. Dengan demikian, maka untuk menentukan nilai AX mudah. Nilai dari AX sama dengan nilai dari A dikalikan dengan cos 60 karena berhubungan dengan cos tadi. Sedangkan nilai dari AY ini untuk sisi depannya berhubungan dengan sinus, maka nilai dari AY adalah nilai dari A dikalikan dengan sinus 60 derajat. Maka kita bisa menentukan AX dan AY. Jadi AX sama dengan A kali cos 60 derajat dan AY sama dengan A sinus 60 derajat. Nah, untuk lanjutan, perhatikan. Untuk lanjutan segitiga ini, jika kita teruskan dengan menggunakan Pitagoras, ya, persamaan Pitagoras, ini adalah sisi alas dan ini adalah sisi tegak. Dan sisi tegaknya diwakili oleh AY, maka hubungannya adalah A kuadrat, nilai dari A kuadrat sama dengan nilai dari AX kuadrat tambah dengan nilai dari AY kuadrat. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Perhatikan ini, contoh yang kedua ini ada sebuah vektor dan ini namanya vektor B. Perhatikan, nah ini berarah ke barat daya dengan membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu Y. Nah, pada contoh sebelumnya saya tekankan bahwa sudut yang terbentuk harus vektor tersebut dengan sumbu X. Kenapa? Supaya ketika kita proyeksikan, hasil proyeksi pada sumbu X berhubungan dengan cos, sedangkan hasil proyeksi pada sumbu Y berhubungan dengan sinus. Dengan demikian, maka kita harus cari dulu sudut yang terbentuk antara vektor B dengan sumbu X. Karena dengan sumbu Y 53 dan sudut totalnya ini 90 derajat, maka sudut yang terbentuk antara vektor B dengan sumbu X yaitu 90 derajat kurang 53 derajat, yaitu 37 derajat. Dan ini kita hapus 53 derajatnya. Oke, setelah itu baru kita melakukan penguraian vektor dengan menentukan atau membuat proyeksi vektor B terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Seperti biasa kita gambarkan garis putus-putus, ya, karena kita buatkan dulu proyeksi vektor B pada sumbu X. Kita gambarkan garis putus-putus dari ujung vektor B sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Oke, ini garis putus-putusnya. Kemudian kita gambarkan vektornya yang berimpit dengan sumbu X. Perhatikan, vektor yang kita gambarkan ini berpangkal pada sama, yaitu pangkal vektor B berujung pada titik potong ini, tetapi vektor itu harus berimpit dengan sumbu X. Nah, ini disebut dengan namanya vektor BX, vektor baru. Oke. Dan yang berikut kita gambarkan proyeksi vektor B terhadap sumbu Y. Perhatikan, kita gariskan atau gambarkan garis putus-putus, oke, yang sejajar dengan sumbu X, kemudian tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, kemudian kita gambarkan vektornya berpangkal atau bertitik tangkap sama pada pangkal vektor B dan berujung pada perpotongan ini. Nah, kita gambarkan, oke, berwarna hijau, dan ini adalah BY. Proyeksi vektor B terhadap sumbu Y. Yang ini proyeksi vektor B terhadap sumbu X. Nilainya, karena sudutnya sudah, atau sudut yang terbentuk antara vektor B dengan sumbu X sudah kita buatkan, maka gampang. BX-nya tinggal sama dengan, oh ya, sebelum kita ini, perhatikan, nah ini ada tambahan pembelajaran. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah sebuah segi 4, perhatikan. Di mana ini 37 derajat, maka ini juga 37 derajat. Dan BY-nya ini adalah merupakan sisi depan dari sudut 37 derajat. Dan BX merupakan sisi alas dari sudut 37 derajat. Maka BY berhubungan dengan sinus, BX berhubungan dengan cos. Oke, dengan demikian maka BX kita dapatkan B cos 37 derajat. Sedangkan BY sama dengan B sinus 37 derajat. Oke. Ini dua contoh kita melakukan penguraian vektor. Oke. Dan penguraian vektor merupakan pengetahuan prasyarat untuk kita mengerjakan penjumlahan vektor dengan metode analitis. Tolong ingat ini. Oke, sekarang kita
mulai mempelajari penjumlahan vektor dengan metode analitis. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita ingat. Yang pertama, yaitu gambarlah vektor-vektor yang dijumlahkan pada koordinat kartesius. Arah dan nilainya tidak boleh berubah. Jadi vektor-vektor yang hendak kita jumlahkan dengan menggunakan metode analitis harus kita gambarkan atau kita plotkan pada koordinat kartesius, pada sumbu X dan Y. Itu langkah yang pertama. Nah, sekarang langkah yang kedua, uraikan vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X maupun Y terhadap sumbu X dan Y. Jadi langkah yang kedua, setelah kita gambarkan, kita lihat vektor-vektor mana yang tidak berimpit. Nah, vektor yang tidak berimpit itu kita harus uraikan atau kita proyeksikan vektor tersebut pada sumbu X dan juga proyeksikan terhadap sumbu Y. Oke, langkah yang ketiga, tentukan resultan vektor pada sumbu X dan resultan vektor pada sumbu Y. Jadi setelah kita uraikan vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu Y dan sumbu X, kita menentukan resultan vektor pada sumbu X yang kita sebut dengan Rx dan resultan vektor pada sumbu Y yang disebut dengan Ry. Kemudian langkah yang keempat adalah tentukan resultan akhir penjumlahan vektor R, resultan akhirnya, dengan menggunakan persamaan atau rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Tapi yang diambil adalah nilainya. Ingat, arahnya tidak kita hitung. Ini yang dihitung, tanda mutlak ini artinya nilainya. Nah, ingat langkah-langkah ini. Dan sekarang kita kembali ke gambar kita tadi. Oke. Nah, ini yang harus kita menentukan nilai penjumlahan vektor dari ketiga vektor ini yang bekerja pada benda M. Nah, sekarang langkah yang pertama kita harus gambarkan dulu. Oke, nah sekarang ini sudah dalam keadaan tergambar. Ya, tiga vektor tadi terhadap koordinat kartesius, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Perhatikan bahwa F2 ini berimpit dengan sumbu X dan berarah ke kiri atau ke barat. F3 ini berimpit dengan sumbu Y dan berarah ke bawah atau ke selatan. Perhatikan, dan F1 ini membentuk 37 derajat dengan sumbu X. Nah, dengan demikian maka yang kita uraikan adalah vektor F1. Oke, cara penguraiannya sudah tadi kita jelaskan. Perhatikan, ya, kita tarik garis seperti ini untuk menentukan atau menggambarkan proyeksi vektor F1 pada sumbu X dan kita gambarkan. Nah, ini proyeksi berwarna biru, vektor berwarna biru ini adalah proyeksi vektor F1 pada sumbu X dan diberi nama, karena ini F1 maka F1X, artinya bahwa proyeksi vektor F1 pada sumbu X. Oke, yang kedua kita buatkan apa? Tentukan nilainya. Setelah kita gambarkan, kita tentukan nilai. Karena ini sudutnya sudah terbentuk dengan sumbu X yaitu 37 derajat, maka F1X-nya berhubungan dengan cos. Maka F1X sama dengan nilai dari F1 kali dengan cos 37. Oke, setelah itu kita proyeksikan F1 terhadap sumbu Y. Perhatikan, kita gambar garis putus-putus, kemudian kita gambarkan vektornya, perhatikan berwarna hijau. Oke, dan ini adalah F1Y. Di mana nilai dari F1Y kita tentukan dengan cara, perhatikan, F1Y sama dengan F1 sinus 37 derajat. Jadi ingat, pada sumbu X gunakan cos, pada sumbu Y kita gunakan sin, dengan catatan sudut yang terbentuk pada vektor tersebut harus terhadap sumbu X. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah itu kita hitung. Oke, kita hitung F1X dulu. Oke, F1X sama dengan nilai dari F15 cos 37 derajat itu 0,8. Maka 5 kali 0,8 maka F1X-nya sama dengan 4 Newton. Oke, sekarang kita tentukan F1Y yaitu F1 sinus 37 derajat. Ya. Dimana perhatikan, ya, F1-nya nilainya 5, sinus 37 derajat 0,6, maka F1Y kita dapatkan nilainya 3 Newton. Setelah kita dapatkan, perhatikan bahwa setelah kita dapatkan nilainya, F1 ini sudah tidak digunakan. Artinya ini sudah tidak berfungsi lagi dalam langkah-langkah selanjutnya dalam penjumlahan vektor dengan metode analitis. Maka ini kita hapus saja. Ya, kita hapus. Kenapa? Tidak digunakan lagi. Atau kalau kita mengerjakan dengan cara manual, kita silangkan saja, coret, supaya tidak boleh membingungkan kita. Nah, sekarang setelah F1 dihapus, maka pada gambar, pada koordinat kartesius kita terdapat 4
buah vektor, bukan lagi 3 tapi sudah menjadi 4. Nah, 4-nya ini 2 diperoleh dari penguraian vektor F1. Nah, dengan 2 vektor bekerja pada sumbu X dan 2 vektor bekerja pada sumbu Y. 2 yang bekerja pada sumbu X arahnya berlawanan. Ya. Dan 2 yang bekerja pada sumbu Y arahnya juga berlawanan. Nah, sebelumnya kita ganti dulu F1X dengan nilainya. Supaya nanti kita mengurangkannya lebih mudah, kita ganti dulu nilainya. Oke, F1X-nya dengan 4 Newton dan F1Y-nya 3 Newton yang sudah kita tentukan ini. Oke, sekarang tinggal kita kurangkan. Kita tentukan dulu resultan pada sumbu X. Nah, pada sumbu X bekerja 2 buah vektor yang arahnya berlawanan. Dengan demikian maka mudah, tinggal kita kurangkan saja. Ingat prinsip-prinsip penjumlahan vektor. Yang searah dijumlahkan, yang berlawanan dikurangkan, dan yang tegak lurus dipitagoraskan. Prinsip ini juga kita gunakan di dalam menentukan atau menghitung resultan vektor dengan menggunakan metode analitis. Oke, jadi pada sumbu X perhatikan, ini ada 2 vektor, 12 Newton ke kiri dan 4 Newton ke kanan atau ke timur. Kita kurangkan saja. Maka 12 kurang 4, kita dapatkan 8. Arahnya kemana? Ke kiri. Ya, karena yang 12 Newton ini lebih besar dari 4 Newton. Dengan demikian maka Rx-nya kita dapatkan 8 Newton. Kemana? Ke kiri. Nah, setelah kita menentukan nilainya, udah vektor ini kita hapus atau kita gambarkan vektor baru. Ya, dan ini vektor yang namanya vektor Rx. Setelah itu kita jumlahkan atau menentukan resultan vektor pada sumbu Y, Ry. Perhatikan, pada sumbu Y bekerja 2 vektor juga, yaitu F1Y dan F3. Ya, arahnya berlawanan, tinggal kita kurangkan lagi karena arahnya berlawanan. Tapi kalau kita dapatkan arahnya sama, maka kita jumlahkan. Nah, tapi pada gambar ini kebetulan arahnya berlawanan, maka kita kurangkan. Maka F3 kurang F1Y, yaitu 9 kurang 3 Newton. Maka kita dapatkan 6 Newton. Maka area-nya sama dengan 6 Newton, arahnya kemana? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena F3 lebih besar, yaitu 9, dan F1Y-nya 3. Setelah itu kita hapus. Nah, kita hapus, kemudian kita gambarkan vektor baru yang namanya Ry. Di mana Rx dan Ry ini kedua vektor ini saling tegak lurus. Setelah itu baru kita gambarkan resultannya dengan pola atau cara jajaran genjang. Nah, kita gambarkan ya, ini pola jajaran genjang untuk menggambarkan penjumlahan vektor. Nah, ini adalah R. Oke. Nah, berdasarkan gambar R ini berarah ke barat daya seperti itu. Tanpa tinjauan sudut. Karena tinjauan sudut lebih ribet, kita menggunakan untuk di tingkat SMA kita menggunakan arah mata angin. Maka ini arahnya ke barat daya. Nah, sekarang kita tentukan berapa nilai resultannya ini dengan menggunakan, karena kedua-duanya ini Rx dan Ry tegak lurus, maka menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Oke. R kuadrat sama dengan Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nah, ini tanda mutlak kita ambil nilainya. Arahnya tidak boleh kita perhitungkan di sini. Tinggal kita masukkan. R kuadrat sama dengan Rx-nya 8 kuadrat tambah Ry-nya 6 dikuadratkan. Maka R kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Dengan demikian maka R-nya sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 Newton. Dilanjutkan dengan berarah ke barat daya. Oke. Dengan demikian maka ini adalah cara kita menghitung atau menentukan resultan penjumlahan vektor dengan cara analitis. Artinya bahwa ketika kita menghitung atau menentukan resultan vektor dari 2 vektor, maka kita menggunakan persamaan atau rumus kosinus. Sedangkan lebih dari 2 vektor, bisa 3 atau 4 vektor, maka lebih bagus kita menggunakan metode analitis. Dengan demikian maka pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Oke? Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Kalau memang ada teman-teman yang ingin mau belajar lebih lanjut, yaitu vektor posisi. Ya, terima kasih atas perhatiannya.